Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast PWI Jember. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Hari, kemudian dari Ketua Persatuan Hotel Jember Bapak Teguh Suprayitno. Jadi dua narasumber kita ini yang punya hotel dan rumah makan, Mas Arif. Iya. Ini sepertinya menjadi salah satu penentu Porprov di Jember ini. Nah, salah juga pendapatan ke Jember. Betul, gitu kan. karena hubungannya pasti dengan apa yang bisa didapat dari sektor pariwisata dan hotel. Hotel, betul. Nah, ini kan ada event Porprov di Jember. Jadi nanti berdasarkan data itu ada 11.000 atlet yang akan memeriahkan Porprov ini. Ini kan peluang sebenarnya ya. Peluang agar hotel ini berpesta, agar hotel ini juga bisa mendapatkan tamu yang cukup banyak dan juga sektor wisatanya. Betul. Oke. Nah, nanti kita akan membahas sejauh mana persiapan dari hotel, dari pariwisata terkait dengan event Porprov ini. Jadi nanti kita akan diskusi, berdialog, membahas tentang bagaimana sektor wisata, sektor perhotelan, rumah makan memaksimalkan event ini. Gitu ya. Kita diskusinya diawali dari siapa? Sepertinya Dinas Pariwisata. Oke, dari Dinas Pariwisata dulu. Pak Hari, apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ini hari Jumat pakai sarung sekarang Pak ya. Iya. Jadi khas Jember. Khas Jember, santri, kota santri gitu ya. Santri. Oke. Bagian dari wisata loh ini. Gitu nanti kita masih. Iya kan asik loh. Nah, keunikan tersendiri Pak ya. Kearifan lokal ya. Oke. Pak Hari ini selaku kepala dinas pariwisata Pak ya. Ini kan ada event Porprov. Menyambut event Porprov ini, kalau dari pariwisata apa yang dipersiapkan Pak sejauh ini? Iya. Begini, kami kan ada tempat destinasi kebetulan ya, ada Konagung, ada Rembangan, ada Patemon dan Watulo. Dua tempat itu akan menjadi venue-nya cabur. Untuk yang Rembangan downhill, sepeda ya downhill. Kemudian yang di Kebon Agung itu adalah renang. Kami harus berupaya bahwa dua destinasi yang menjadi tempat venue cabur tersebut, satu kita bersihkan semua ketertibannya, dan kebetulan di sana juga ada penginapannya. Rembangan itu juga ada tempat menginap di sana, itu juga kita siapkan. Dan memang ada beberapa kontingen yang sudah menginap di sana. Jadi ini bagian yang sudah include ya, dekat dengan cabur, dengan venue, dan itu juga ada tempat menginap. Begitu juga di Kebon Agung, kita siapkan semuanya terkait dengan fasilitas dan pendukungnya supaya kesannya yang punya Pemda ini terawat. Itu satu ya, sudah kita coba mulai dari sebelum Lebaran kemarin sudah kita persiapkan. Dari segi yang usem-usem kita cat dan sebagainya, taman-taman kita bersihin. Kemarin juga yang di Rembangan di bawah yang biasanya jarang orang kunjungan wisatawan, kita juga sudah siapkan untuk tambahan parkir di sana, terutama sepeda motor. Ya, karena beberapa kemarin pada saat downhill yang pemanasan itu sangat kurang sekali tempat parkirnya di kawasan Rembangan. Seperti itu. Kalau Watulo Pak? Watulo itu paling nanti kita upayakan dengan Mbok Darwis itu mereka yang ingin untuk mengkulineri dari seafoodnya Jember kan gitu ya. Ikan bakarnya ikan bakar itu yang kita sampaikan ke teman-teman para kuliner di sana. Siapa tahu, dan itu nanti mungkin kita juga bisa siapkan dan kita sampaikan ke masing OPD pendamping, itu bisa ikut. Ini salah satu pilihan ketika mereka sudah di waktu sore itu bisa ke sana, karena di Watulo tuh sekarang ini kan sunsetnya bisa untuk menikmati kuliner Jemberan di situ ya. Ya sampai menikmati laut, kelihatan sunset yang itu meskipun tidak kelihatan mataharinya tenggelam, tapi suasana sudah lumayan di sana ya, seperti itu. Jadi sementara masih fokus di Rembangan, Kebon Agung, sama Watulo ya. Nah, nanti kita lanjut ke sektor-sektor wisata yang lain. Ini kan banyak sekali Jember ya. Nah, sekarang kita ngomong soal hotel. Jadi kalau berbicara pariwisata tentunya hubungannya dengan hotel. Ketika berbicara hotel hubungannya
dengan tempat hiburan. Oke, betul itu. Jadi dengan banyaknya cabur, kemudian atlet dan ofisial yang masuk, saya pikir semua sektor di perhotelan yang di bawahnya PHRI, gitu Pak. Jadi ini Pak, kebetulan Pak Sugeng, Ketua PHRI. Pak Teguh. Oh Pak Teguh, sorry Pak. Pak Teguh. Jadi Pak Teguh. Saya ingat Ketua PWI, jadi kita Pak Sugeng. Jadi Pak Teguh, jadi Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Oke. Jadi kan ini berhubungan dengan tempat tinggalnya para atlet, ofisial dan lain sebagainya. Mungkin beberapa pejabat yang dari luar Kabupaten Jember. Nah, kesiapan sampai hari ini seperti apa, Pak? Ya, kalau PHRI Jember ada sekitar 50 anggota, termasuk restoran, di mana Jember ini mempunyai paling tinggi adalah hotel bintang 4 sampai hotel melati atau non bintang. Itu kalau kamar kami ada sekitar 2.500-an kamar. Oke. Mungkin kalau dihuni penuh itu ada sekitar kalau kali 2 mungkin 5.000, tetapi biasanya mereka pasti ada persiapan extra bed dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempat kami siap, karena kami setiap saat kan menerima tamu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di Porprov itu sangat membantu sekali, karena persiapan kami untuk menerima tamu ini sudah kami siapkan untuk kamar dan anggota yang lain. Ya. Yang jelas biasanya tamu itu sekarang udah mulai masuk ya, ini udah tanggal 17. Nanti puncaknya sekitar tanggal 25 gitu. Jadi kalau anggota kami memang tidak semua hotel, tidak semua homestay itu di bawah anggota kami. Yang ada di anggota kami yang bisa kita pantau. Okay. Jadi 50 anggota ini tidak termasuk semua homestay ya Pak? Tidak. Kalau beberapa homestay masuk ke kami karena mereka memang klasifikasinya hotel, tetapi mereka menamakan homestay. Iya. Ada yang guest house, tapi untuk persyaratan dasarnya mereka hotel. Iya Pak. Dengan adanya Porprov ini saya pikir jumlah tamu itu kan akan meningkat. Betul. Ya, akan meningkat. Sementara fasilitas yang sudah ada di hotel itu yang sudah kita ketahui ya seperti biasanya. Yeah. Tapi dengan penumpukan ini kan sepertinya soal sampah juga akan menjadi masalah. Yeah. Nah, yang perlu dihindari menurut pemahaman kami adalah ini kan dunia medsos, Pak. Yeah. Ya, jadi banyak tamu dari luar Jember yang berjibun masuk ke Jember. Mereka memakai fasilitas hotel yang ada di Jember dan lain sebagainya. Ada nggak kekhawatiran kemudian pengelolaan hotel ini tidak maksimal karena jumlah tamu yang besar sehingga terjadi masalah di situ, Pak? Kalau kekhawatiran ada, tetapi tidak menjadi alasan itu, karena kapasitas kami kan bukan seperti restoran. Restoran mungkin orang mau makan rela antri ya. Kalau di hotel kan kapasitas kita sekian ya, hanya itu. Mungkin mereka akan melimpah atau ke tempat lain karena tidak bisa, hotel itu akan melebihi kapasitas. Jadi sudah setiap hari kita sudah paham lah untuk event-event seperti ini. Jadi penumpukan ada, tetapi tidak menjadi masalah karena memang kita siap di situ, karena kapasitas kita ya yang ada di hotel. Jadi umpamanya 50 kamar dengan mungkin maksimal 150 orang, ya hanya itu. Tidak mungkin mereka akan sampai 300 orang karena nggak mencukupi dari jumlah kamar. Tetapi yang kami kemarin koordinasi dengan teman-teman yang lain itu adalah kalau memang ini meningkat, harusnya bukan hanya tempat hotel yang harus dipersiapkan. Mungkin sekolah-sekolah atau tempat-tempat pelatihan yang biasa dipakai oleh teman-teman itu mungkin harus untuk tempat diklat ya, itu kan bisa dipakai. Yang biasanya itu mereka pakai untuk event-event yang penuh, karena beberapa tahun yang lalu kita kan sering penuh karena beberapa event itu ada di puncaknya di Agustus. Beberapa tahun yang lalu itu ada namanya BBJ, bulan berkunjung ke Jember, dan di puncak itu pun ada JFC. Jadi ini sudah menjadi pengalaman kita lah. Dan beberapa event yang besar-besar juga sudah kita lalui. Seperti marching band itu kan mendatangkan beberapa
ratusan tamu dari luar negeri itu sudah teruji lah untuk teman-teman itu. Kalau hotel aman sebenarnya. Iya. Yang mengkhawatirkan itu wisata sebenarnya. Jadi orang datang ke wisata makan bukan plastik, bawa botol aqua, botol minuman dibuang sembarangan. Nah, kalau dari wisata sendiri gimana nih Pak? Ini kan ribuan ya yang akan datang ke Jember. Sementara di Jember banyak sekali wisatanya, tidak hanya milik Pemkab Jember ya. Iya. Jadi misalkan ada Taman Botani Sukorambi, ada Pantai Papuma, ada Dirapak Balung itu, kemudian ada berbagai wisata yaitu wisata perkebunan, pantai, buatan dan lain sebagainya. Apakah sejauh ini mereka sudah dipersiapkan untuk menyambut tamu-tamu di Porprov ini, Pak? Iya, yang pertama kita kan juga melis inventarisir dari wisata yang kita punya ya. Itu kita juga sudah buat semacam booklet dan itu sudah kita bagikan ke masing-masing OPD untuk bisa menjadi informasi awal ketika mereka juga dari OPD mendampingi dari kontingen-kontingen kabupaten. Jadi ketika mereka juga sudah koordinasi dengan para kontingen, mereka juga bisa menyampaikan bahwa di tempat kita ada beberapa destinasi kan gitu. Dalam proses kami menginventarisasi dari booklet tersebut, kami juga sudah koordinasi dengan para destinasi supaya mereka juga ikut menyongsong ini bagian dari kesiapan mereka. Ya, ada juga kita datangi dan sebagainya. Nanti sambil lalu juga kita akan coba evaluasi lagi sebelum persiapan Porprov ini supaya menekan lagi untuk kesiapan mereka ikut mendukung. Kan kita berharap dengan adanya Porprov ini dengan ribuan orang, objek wisata destinasi yang selama ini pandemi tutup itu mereka punya gairah untuk bisa menampilkan atau melayani para tamu. Mungkin tapi kita lihat ya, karena ada yang jangkauannya jauh ya. Itu kita lihat karena mereka juga waktunya apakah menjangkau nanti. Tapi yang jelas kita sudah berubah ya, termasuk seperti ada yang di Balung ya, di Ndira itu pantai selatan kita juga agak jauh ya. Tapi kalau yang Watulo dekat, tapi yang di Puger itu kan lumayan ya, pantai Paseban dan sebagainya. Yang jelas kita berupaya semuanya optimis, ada tamu yang mau datang kan gitu. Tinggal syukur-syukur kalau yang mendekati agak jauh di Jembernya ada venue yang mendekati ke lokasi destinasi itu. Ya, seperti betul. Kalau yang downhill jelas ya dekat sekali. Renang itu dekat dengan kota, bisa banyak pilihan di kota ini. Yang wisata-wisata yang kota tentunya dari masing-masing OPD bisa memberikan arahan mana yang bisa didatangi untuk malam mau kuliner, ya rekomendasi itu harapannya bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Jember. Pak, dari data pariwisata berapa banyak jumlah pariwisata yang tercatat Pak kalau di Jember? Dari yang kami kumpulkan di brosur itu, yang artinya yang sudah sudah siapnya, kira-kira hampir 2 kali sekitar 50-an ya, 50-an destinasi wisata ya. 50-an destinasi. Ini kalau satu hari 100 pengunjung kan luar biasa ya. Hotelnya 2000 kamar gitu kan. Iya. Atau ini Pak, soal ini apakah sudah ada kerjasama Dinas Pariwisata dengan PHRI contoh ya? Karena tamu ini kita pikir pasti akan menumpuk di hotel-hotel yang ada di Jember. Betul. Ada nggak brosur-brosur yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata soal wisata yang ada di Jember? Jadi contoh ini pesona wisata Jember itu ditaruh di resepsionis atau ada tempat tersendiri, kayak kotak begitu sehingga tamu bisa lihat. Kadang-kala kan begini Pak, orang itu tidak tahu, taunya ketika pesen kamar, ini ada sesuatu, akhirnya baca, oh ternyata di Jember ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Sudah dilakukan atau? Jadi begini, kami sudah buat, kami kirim ke Pak Teguh soft copy-nya. Kami mohon bantuan juga dari masing-masing hotel itu bisa menggandakan. Nanti bisa ditaruh sesuai kebutuhan. Kalau misalnya hari ini naruh 10, isu habis kan bisa seperti itu ya. Artinya untuk paspor Porprovnya, jadi kami juga sudah kirim ke beliau untuk soft copy-nya. Supaya ini bisa memberikan tadi informasi kepada para wisatawan seperti itu. Kira-kira ini Pak, kalau Pak Teguh saya pikir tidak akan melanggar Pak kalau jenengan minta bantuan. Nah di sini kan ada 50 anggota.
Sementara soft copy yang dikirimkan kira-kira dicetak nggak oleh 49 yang lain kan Hotel gitu. ya, Kalau iya. Pak Teguh saya pikir pasti akan patuh. Yang lain 49 ini kira-kira patuh nggak untuk mencetak itu, diberikan kepada tamu Informasi. untuk dibaca tamu informasi tersebut. Iya. Ya, harapannya kan Ya. kita kolaborasi kerjasama Iya. kan gitu ya. Heeh. Oke, karena kami memang sudah informasikan ke teman-teman sama dengan saat ini kami ingin menyambut tamu Porprov itu mungkin spanduk baliho. Memang kita cetak sendiri, cuman kami minta draftnya ke Pak Hari karena kami takut menyalahi draftnya dari susunan yang telah ditetapkan. Jadi sudah kita cetak, memang beberapa belum pasang karena memang kemarin agak terlambat persiapannya, tapi mungkin mulai besok sudah teman-teman yang di Jalan Besar sudah mulai pasang untuk tapi harapan kami juga bukan hanya PHRI ya, artinya begini, kami lihat dari beberapa tempat-tempat besar pertokoan dan lain sebagainya itu sampai sekarang tuh mereka belum pasang gitu loh ya. Ini kerja Ya, bareng lah betul, istilahnya betul. ya, promosi bareng. Jadi ini kesempatan kita promosi dengan 38 kabupaten kota selain Jember kan begitu. Jadi bukan hanya gawenya dinas pariwisata, Betul. tapi semua dinas ini juga bekerja sama. Artinya semua toko, semua tempat-tempat, apapun tempat oleh-oleh ataupun yang di pinggir-pinggir jalan itu harusnya mempunyai kesadaran untuk memasang baliho ataupun spanduk untuk menyambut para atlet Jawa Timur ini yang datang ke Jember biar bisa meriah lah istilahnya. Oh Jember sana, karena gini, selama ini Jember ini kan dulu ya beberapa tahun yang lalu itu kalau besok hari libur atau mungkin Rabu libur itu sepi, hotel pasti sepi. Sekarang kan tidak, terakhir tadi tidak. Kenapa? Karena tempat hiburan kita kan banyak, Betul. tempat mall kita banyak. Di selain kota Tapal Kuda, Jember kan mempunyai biskupnya aja banyak. Banyak betul. Yang kedua tempat hiburan banyak. Terus mallnya juga banyak. Mall banyak. Ini yang menjadi daya tarik. Makanya ini harusnya segera dibenahi untuk tempat-tempat wisata yang kemarin-kemarin ini Terdampak Covid ya. iya terdampak Covid, di mana kita sudah 2 tahun ini artinya paceklik. Iya. Ini mulainya saat ini, dan nanti mungkin kita perlu kalender event dengan Pak Hari ini. Besok bulan depannya ada apa Pak? Minggu depan ada apa? Jadi kita bisa tahu kegiatan event yang harus kita dukung biar sama-sama rame lah. Bukan hanya hotel yang rame, tetapi tempat oleh-oleh ini kan berdampak langsung. Nah ini kami juga kerjasama dengan UMKM sebenarnya dengan Diskop, cuman ya ini masih koordinasi, belum. Kami sudah menyiapkan tempat di hotel. Nah, kami himbau semua anggota yang memang ada kedatangan tamu Porprov untuk menyiapkan tempat untuk UMKM. Jadi tahu produk Jember ini. Yang selama ini kita kan tidak tahu. Taunya coklat dari mana? Dari Blitar. Betul. Dari mana Banyuwangi, sedangkan khususnya di sini. Kita tidak tahu, malah Jember ini harusnya gudangnya kopi dan coklat kan begitu. Betul. Tembakau juga begitu. Ya, Itu dari 2.500 kamar. Oke. Itu sampai sejauh ini sudah berapa okupansi? Kalau okupansi yang kami terima informasi terakhir, memang sebelum tanggal 20 ini tidak terlalu penuh ya. Tetapi setelah tanggal 20 itu sudah mulai mengangkat, mungkin sekitar hampir 90% lah. 90%. Ya, itu harapan kami nanti penuh. Karena apa? Bukan hanya atlet yang menginap, tetapi mereka membawa orang tua, membawa saudara. Ini yang harapan kami nanti menjadi bukan atlet aja yang ramai, tetapi tamu kita yang ramai. Betul, Iya. betul. Pak, kalau dilihat karakteristik wisatawan ke Jember atau tamu ke Jember itu, mereka biasanya kan datang bisnis Iya. pulang, Iya. kan begitu ya. Betul. Nah ini kalau melihat dari tamu-tamu Porprov ini, apakah mereka datang main di masing-masing caburnya pulang? Itu bisa dilihat nggak? Ini belum tahu ya, artinya begini. Tapi harapan kami dengan pengalaman-pengalaman yang lalu itu tidak hanya mereka terus datang, terus bertanding, terus pulang, tapi dengan adanya brosur, dengan adanya medsos ya. Yang penting medsos ini yang mereka tahunya kan dari medsos. Bahwa di Jember ini pantainya bagus umpamanya. Itu kan bukan kita yang cerita, tapi mereka tahunya pasti lihat review. Betul. Pantai apa yang ada di Jember? Rumah makan mana yang reviewnya bagus? Ini yang kita harusnya di situ. Karena apa? Karena terakhir ini kan dampak online ini luar biasa. Iya. Orang yang datang ke Jember itu kalau mau menginap di Jember tidak akan langsung datang walk in mereka nginap, tapi mereka lihat dulu
apa yang ada di Jember hotelnya, yang dekat dengan pusat kota yang mana, dekat mungkin dengan pantai yang mana, itu yang mereka biasanya telusuri dulu. Jadi ini harapan kami ke depan, kita punya wadah, artinya yang medsos ini dibuat bersama. Dulu kita punya web sebenarnya Jember Tourism itu, tapi belum tidak yang digagas oleh Dinas Pariwisata, tapi sampai saat ini tidak diperpanjang. Jadi kita maunya kalau Jember tahunya Jember Tourism, ini tahu Jember ini ada di sini. Ini harapan kami semua saling dukung. Artinya saling dukung itu ya mungkin termasuk wartawan juga akan tahunya Jember ini satu situs gitu loh. Iya. Satu situsnya ini. Jadi semua masuk ke sana tahu secara global informasi yang ada di Jember. Mungkin itu yang harapan kami. Biasanya kita kalau ke tempat tuh kan destinasi terdekat di kota Iya, Malang betul, kan betul, begitu betul. kan. Jadi kan nanti akan muncul reviewnya Betul. itu kan. Sekarang kan wisatawan kan bisa menilai. Betul. Kalau wisatanya buruk dia kasih bintang 1. Iya. Wisatanya bagus kasih bintang 5. Betul. Jadi kan orang itu sudah bisa menilai, mempublikasikan apa Iya. yang dia alami sebenarnya. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Teguh itu salah satu PR-nya pariwisata. Pariwisata. Jadi ada sebuah wadah yang bergabung di situ, Betul. ada hotel, ada rumah makan, ada restoran, tempat hiburan mungkin, Betul. tempat wisata yang bisa diakses dalam satu wadah. Betul. Sehingga ketika mengklik sudah tahu semua kita mau pingin makan apa dan lain sebagainya. Saya pikir itu memang penting juga Pak, Iya, karena betul. Mas Bagus dulu ketika jalan-jalan juga mau Lihatnya nyari itu googling Iya, dulu googling ini. dulu, Pas pasti. buka satu web sudah ketemu semua di situ. Ya mungkin Iya. itu bisa diperlakukan di Jember ya. Iya. Ya kita berharap bisa nanti keinginan kita bersama itu Iya. bisa kita wujudkan ya. Memang informasi itu menjadi penting karena orang datang ke satu tempat, apalagi di Jember ini kalau informasi belum komplit mereka juga bingung kan gitu ya. Jadi salah satu menjadi PR kami adalah bagaimana informasi kaitannya dengan turisme atau wisata ini menjadi komplit dan ini memudahkan para wisatawan untuk datang mencari, searching dan sebagainya. Iya. Gitu. Kalau di ini Pak, terdata nggak misalkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jember dari tahun ke tahun, misalkan tahun 2021 lah, Iya. ini kan masih pandemi ya, tahun 2022 kemudian sampai bulan Juni ini itu sudah seberapa banyak Pak? Apalagi kemarin kan Pak Puma kan digratiskan gitu Iya. kan, mulai dari wisatawan lokal, wisatawan luar daerah, bahkan mungkin sampai wisatawan asing gitu. Itu seberapa banyak Pak yang ke Jember? Kalau data kami kan mungkin bisa lihat kemarin pada saat wisata gratis itu dari beberapa hari yang kita terapkan dari survei yang kami lakukan, karena memang biasanya data kami itu kan dari tiketing ya, dapatnya dari Watulo, Rembangan dan sebagainya. Untuk data realnya kami memang nggak hafal, tapi yang jelas kemarin pada saat uji coba itu ada kisaran antara awal sekitar di tanggal-tanggal sebelum, karena ada 4-nya itu yang gratis. Iya. Kalau tanggal sebelumnya tanggal 3 itu masih ratusan. Kemudian yang tanggal 4 itu awal ada sekitar 5.000, puncaknya kalau nggak salah satu hari itu hampir sekitar 11 ribuan. Tapi ketika pada saat itu kan dijadikan satu ya dengan Pak Puma. Yang di sebelumnya mereka lewatnya 2 pintu. Satunya di Pak Puma lewat utara, itu memang masih sekitar di bawah 5.000. Ketika dijadikan satu pintu, itu menjadi di atas ada di pergerakan 7.000 sampai sekitar 11 ribuan. Di pas gratis itu yang seminggu ya, kan itu seminggu. Itu yang kan pintu masuk dijadikan satu, karena supaya memberikan dampak tidak macet. Karena masuk dari Watulo, keluarnya diarahkan ke yang Papuma, yang di utara. Ya, dan itu memang dari yang kita lihat proporsinya masih lebih banyak yang ke Papuma, memang orang yang masuk. Dari kapasitas kita lihat pada saat mulai yang jadikan satu itu kecenderungan lebih banyak masih ke Papuma, karena mungkin kan pas momennya gratis itu gratis, ya. Iya. Jadi kalau gratis banyak yang healing, Iya. kalau bayar ini yang nunda dulu. Tunggu dulu ini, tunggu akhir bulan, kan begitu. Pak, ini digratiskan nggak Pak nanti wisata miliknya Pemkab ini bagi atlet atau bagi tamu-tamu? Ya. Digratiskan atau harus tetap berbayar? Jadi kami masih menunggu petunjuk ini kan secara kebijakan beliau ke kami kan belum. Nanti
kami menunggu petunjuk dulu ya, apakah itu gratis atau tidak. Kami yang berharap bahwa harapannya kalau ini bisa, selain mereka kan terus terang mungkin bawa sangu ya, harapan kita bersama itu mereka bisa menikmati wisata, PAD kita naik, ekonomi kita naik kan gitu ya, kan gitu. Ini momen juga kan gitu ya. Nah, seperti itu, makanya kami mencoba mensiasati. Salah satunya kalau ke Rembangan, saya udah ngomong sama KUPT-nya, kita buat menu apa, paket namanya dinner ya, dinner di Rembangan kan, bisa nanti malam-malam sambil mungkin bisa mereka jenuh di hotel nyari sana paket dinner ya sambil refreshing kan gitu. Itu juga selain mereka juga menikmati kuliner, juga mungkin bisa masuk PAD kalau seandainya kan masih masuk kena PAD. Ini harapan kami juga semuanya inline ya, ekonomi naik, pendapat kita naik, masyarakatnya juga tambah sejahtera, terutama pada saat nanti ada beli oleh-oleh dan sebagainya. Tentunya ini kan menarik semuanya ya. Ya. Ini kalau wisata sih bisa diskon ya. Kalau hotel ini nggak ada yang gratis kayaknya Pak ya. Betul. Tapi gini Pak, kalau kami ya, kalau kami dari PHRI mungkin dengan teman-teman travel agent dan sebagainya, kalau tempat wisata jangan gratis, mungkin harganya lebih murah lah ya, istilahnya begitu. Karena apa? Kalau gratis dampaknya juga besar Pak. Artinya pendapat juga berkurang, kebersihan mungkin juga akan berkurang, ketertiban juga akan berkurang, dan teman-teman yang jual travel agent biasanya nggak mau jual karena gratis, karena mereka juga mendatangkan wisatawan itu kan perlu biaya. Kalau ada berbayar, itu kan tidak menjadi tanda tanya bagi wisatawan, ini gratis kok saya suruh bayaran begitu. Jadi mungkin sama dengan kalau kami sih mengcopy dari tetangga kabupaten yang lain, di mana mereka mungkin masuk hanya satu orang 5.000, atau malah di tetangga kita di Bali itu masuk itu tidak bayar, hanya bayar mobil saja, satu mobil 5.000. Itu kan suatu apa namanya ya, akses yang mudah ya, dipermudah untuk masuk, tapi mereka tidak akan bertanya-tanya di sana, mereka bisa makan minum di sana kan. Karena kalau kami ke Papuma umpamanya saat ini, satu mobil dengan isi minimal 15 orang kan, kalau dikali 25 sudah berapa? Belum lagi makannya di sana. Itu menjadi teman-teman kemarin yang sempat kesana yang masih berbayar mahal itu mereka ngomel, tahu gitu kita nggak kesini katanya gitu kan. Itu memang eman, karena salah satu pantai terbaik saya lihat tuh Papuma. Di mana-mana ada. Ya dengan lihat tetangga kita di Bali pun tidak sebagus itu, tidak sebagus itu. Di Banyuwangi apalagi kan, mau ke pantai aja jauhnya minta ampun dari Banyuwangi kota. Sedangkan kita kan tidak sebenarnya. Hanya mungkin ya ini harus dipermurah lah ya, istilah biar kantong ini tidak harus merokok banyak-banyak, karena mereka teman-teman wisata pasti ngomel. Itu hanya titipan kami, tidak usah gratis Pak. Kami teman-teman tidak perlu gratis, karena kalau gratis ini menjadi tanya nantinya. Wah, di sana pasti kebersihan pasti berkurang. Betul. Ya, kan? Yang penting murah meriah. Ya, murah tetapi terjangkau. Sehingga pulang dari liburan itu masih tetap senang gitu ya. Daripada bayar mahal pulang kembali susah akhirnya gitu kan. Jadi kita harus mencontoh tetangga. Jangan sungkan kita mencontoh tetangga, karena saya pernah bilang, Pak, buat apa nyontoh tetangga? Kita punya pendirian sendiri. Bukan itu. Kita dicontoh itu ya kita amati, yang baik kita teruskan kan begitu. Jadi sesuai dengan adat kita lah. Kemarin bener waktu gratis waktu lebaran ya, tapi itu kan harusnya waktunya mencari duit karena itu PAD-nya luar biasa loh itu. Setiap tahun ini hilang dengan percuma gitu loh. Kalau kita ke Bali kan jelas ya tempat oleh-oleh, kalau nggak ke Jogger ke Krishna. Kalau di Banyuwangi itu ada Osing Deles. Nah, Banyuwangi kan masih belum punya karakteristik tempat tujuan oleh-oleh gitu ya. Nah, menyambut Perpov ini kan nanti bingung para tamu ini, saya beli oleh di mana? Misalkan di Jember adanya Maradona, itu yang dijual banyak makanan ya, kayak tape terus apa yang kecil-kecil apa namanya? Swarswir. Jadi masih sebenarnya peluang usahanya banyak ya untuk membuat tempat oleh-oleh itu. Nah, ini ditangkap nggak peluang mendirikan tempat oleh-oleh, mendirikan handicraft, pernak-pernik? Sebenarnya
cukup banyak nggak di Jember, Pak? Kalau Jember banyak ya tempat oleh-oleh itu, artinya kalau saya lihat kan menyebar sekarang. Dulu di jalan depannya Bank Danamon itu, sekarang sudah menyebar di sebelah Jagar Media. Terus ada lagi yang harusnya di kalau memang di daerah Danamon ya di situ aja, biar mereka tidak menyebar kemana-mana kan eman. Mungkin loh ya, ini harapan kami. Tapi kalau oleh-oleh besar belum ada di Jember kayaknya ya. Yang mungkin bisa dikelola oleh Pemda. Mungkin kan Pemda punya banyak tempat, banyak tempat yang bisa dimanfaatkan. Kemarin juga sempat melaunching apa Pak? Gedung kesenian ya Pak? Ya di Nasda Jeklap ya. Jeklap di Nasda sudah, setelah Jeklap Jeklap ini juga menjadi suatu apa yang bagus. Jadi kalau mungkin nanti ada pertunjukan apapun bisa sounding ke kami. Mungkin tamu kami ingin melihat ya, karena acara itu kan hampir setiap saat digelar oleh para seniman. Ya ini bisa terwujud. Makanya kami juga perlu wadah. Kemarin sudah bentuk BPBD, mungkin ini bisa segera di SK-nya ditandatangani biar kita 9 unsur ini bisa kerjasama, biar Jember ini lebih cepat lah majunya. Karena event-event ini sudah banyak yang menanti. Ini bulan depan JKCI, bulan depannya lagi sudah JFC Pak ya. Tapi yang lain saya belum tahu karena Jember ini belum punya kalender event. Yang ini harus segera dibentuk. Jadi kita duduk bersama, kita ngomong, Pak saya punya event ini, mungkin loh ya ini. Karena UNED sendiri punya event sepeda ondel kuno itu kan ada setiap tahun. Sedangkan di Pak Pumat, di Patula juga ada Pegon setiap tahun juga ada. Dan kita kayaknya belum banyak orang tahu lah. Nah, ini yang harus kita inventaris biar acara ini tidak tempuk. Jadi event-event seperti PowerPro ini berlanjut. Jadi potensinya banyak. Sebenarnya hari ini tuh PR-nya banyak di Dinas Pariwisata. Banyak PR dengan iya, Pak. banyak sekali. Sama-sama kita kerja sama. Betul. Jadi kayak pusat oleh-oleh atau UMKM, sepertinya memang harus ada pusat. Tidak bisa memang ketika kita ada banyak produk UMKM di Jember. Tapi ketika berbicara kita mau nyari di mana? Kadang-kala yang terjadi adalah banyak produk UMKM yang tidak masuk toko. Betul. Mereka hanya keluar ketika ada event saja. Nah, setelah itu surut lagi, Pak. Sementara produksi mereka ya tetap dilakukan dengan pola penjualan yang dilakukan sendiri-sendiri, sudah caranya masing-masing. Nah, mungkin yang diusulkan Pak Teguh tadi benar juga. Jadi ketika berbicara Banyuwangi ada ini, Bali ada Krishna, ada Joger, di Jember ini ada apa nanti ketika orang harus berwisata di Jember, oleh-olehnya nyari di mana? Kalau hotel saya pikir sudah jelas, Pak. Wisatawan nggak mungkin akan tidur di pantai atau di trotoar, pasti di hotel. Tinggal milih hotel yang mahal atau yang murah gitu. Nah, ini jelas itu. Gimana nih? Tinggal tujuannya kemana, ini harus disiapkan kan begitu. Jadi begini nambahin, untuk PowerPro ini sebenarnya sudah ada langkah istilah jemput bola ya. Di masing-masing venue itu juga sudah disediakan UMKM yang mau ini adalah dinas koperasi untuk UMKM-nya. Kemarin kami rapat di Jawa Timur itu ada sekitar 800-an ya. Ada cukup besar tersebar. Ini salah satu upaya mendekatkan handicraft oleh-oleh dari produk kita di Jember dengan para kontingen. Ya, meskipun juga di Jember juga sudah ada di Jalan Kaliwates itu yang dekat belokan dari Argopuro itu juga ada. Artinya untuk dalam waktu dekat ini sudah konsepnya juga sudah memberikan layanan kepada kontingen. Harapannya semuanya bisa laku semua ya, terutama di venue-nya itu. Jadi nanti ke depan tinggal kita lihat mana peluang-peluang itu yang menjadi pusat. Ya, artinya jangan sampai tadi ada pusat besar tapi nanti mematikan yang sudah ada. Ini yang juga harus kita hindari juga ya. Dan kita juga tahu di beberapa destinasi mereka juga punya outlet ya, yang kearifan lokal juga yang mereka produk sendiri. Itu juga perlu juga kita maintain supaya mereka juga hidup juga ya. Artinya tinggal konsepnya semua jalan. Mungkin ada yang satu terpusat untuk kendaraan-kendaraan yang besar. Kan memang kendalanya kalau di jalan Kaliwates itu kan untuk bis-bis besar kan agak sulit. Itu mungkin nanti bagiannya mana tempat yang besar itu bis-bis besar masuk tidak ganggu jalan. Untuk yang sedang-sedang dia bisa ngambil di situ. Jadi semuanya bisa kebagian dari wisatanya yang masuk. Ya, termasuk hotel juga sudah kami koordinasi nyakat UMKM mendekatkan diri kepada
wisatawan atau kontingen ya. Tinggal tadi supaya sebarannya, makanya ada yang mengkoordinir supaya semuanya orang jualannya punya produk Jember itu laku semuanya. Kita harapkan seperti itu. Lemahnya parkir. Nanti kita bikin tempat oleh-oleh yang parkirnya luas gitu ya. Iya. Dan Iya. itu sepertinya memang tidak bisa, itu di seluruhnya Dipaksakan. menjadi tanggung jawab Iya, Dinas Pariwisata. betul. Jadi semua OPD yang terlibat di situ ya memang harus duduk bersama seperti yang disampaikan oleh Iya. Pak Teguh tadi, bahwa Betul. duduk bersama konsepnya seperti apa sehingga mendorong pariwisata untuk maju. Karena ketika pariwisata maju dampaknya kemana-mana, Pak. Betul. Pariwisatanya maju, PAD-nya tinggi, hotelnya juga pasti Betul. pendapatannya tinggi. Iya. Orang yang jualan pasti UMKM laris, gitu. pasti maju. Ekonomi yang lain akan ke bawah kok. Oke, gimana ini? Kita lanjut atau sudah cukup, Mas Arif? Saya pikir cukup. Cukup ya. Cukup. Oke. Jadi, Sebelum kita tutup, Pak, biasanya ada closing statement dari para narasumber terkait harapan Porprov ini. Bisa dimulai dari Pak Hari mungkin. Seperti apa closing statement harapannya terhadap Porprov ini, Pak? Ya, kita berharap bahwa semua masyarakat di Jember mendukung ya. Kemudian juga kita ada tuan rumah sebagai yang kita mau meningkatkan wisatanya, kita hospitality-nya harus kita tingkatkan. Keramah tamahan orang Jember tuh kita tonjolkan supaya mereka nanti balik lagi. Oh, Jember ternyata ramah tamah, tidak ngomong apa enak kan itu tuh. Iya. Sehingga itu harapannya mereka nanti kembali lagi lebih kepada bisa menikmati destinasi yang kita olah. Itu harapan kita itu. Oke. Tunjukkan kita ramah tamahnya ya. Oke, Jember santun dan ramah. Ah, betul. Oke. Pak Teguh mungkin? Oke, kami berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kota Jember di mana Porprov ini kita menjadi tuan rumah Porprov lah, paling enggak yang akibat pandemi kemarin hotel-hotel ini juga artinya paceklik ini sudah mulai merangkak naik. Harapan kami ke depan semoga event-event ini diperbanyak. Bukan hanya PR-nya Pemda tidak, tapi bersama-sama kita membuat event di mana bagaimana caranya mendatangkan tamu. Karena dengan event-event sekelas Porprov di mana ini kan sifatnya regional Jawa Timur, hampir semua kabupaten masuk ke Jember. Nah, ini harapan kami nanti event-event seperti itu diperbanyak. Bukan hanya di bidang olahraga, tapi kita kan punya tempat banyak. Downhill yang di mana Rembangan ini dari dulu saya kira nomor 1 dia. Terus yang golf itu kan luar biasa Jember sebenarnya. Mungkin tinggal ini yang nanti kita sama-sama dengan teman-teman yang lain membuat event. Dan kita harus ada kalender event Kota Jember. Jadi harapan kami ke depan kalender event Kota Jember segera dibentuk. Sama-sama kita buat inventaris event-event apa yang akan digelar di Jember. Jadi biar kita sama-sama butuh persiapan. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hari dan Pak Teguh. Ya, terima kasih Mas. Cukup ya? cukup Kita akhiri. Sebenarnya sudah paham semua ini ya. Paham semua. Oke, jadi semoga Porprov bisa meningkatkan perekonomian rakyat Jember gitu Pak ya. Bisa sukses dan bisa terus membawa nama Jember harum. Ya. Terutama di Indonesia, Jawa Timur. Ya. Baik, terima kasih sahabat podcast PWI Jember sudah menyaksikan podcast PWI Jember bersama dengan dua narasumber kita. Itu dari kami, saya Bagus Supriyadi selaku host dan Mas Arif Sugiartani. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.